New Journey. Si Sugi. Sebentar ya teman-teman. Udah mulai ya? Tunggu belum? Tunggu. Man, 1, 2, 3. Belum. Lambaikan tangan. Pak Michael. Mana Pak Michael? Tunggu. Nah, Halo Pak Michael. Halo bos. Bosan nih. 25 menit sampai banyak. Sudah mulai belum? Belum. Ya, Belum. udah mulai. Bos, apa kabar bos? Baik bos. Gimana? Baik ya. Habis jalan-jalan bos? Apanya? Habis jalan-jalan? Enggak lah, pergi itu aja. Singapura. Teman ini. Healing. Sama sehat ya bos ya? Oke. Ya, kita mulai aja. Kita mulai. Sudah. Oke, Pak Michael, kita mulai ya. Bisa ya Pak ya? Ya, boleh. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat. Salam sukses buat kita semua. Nah, kali ini kita melanjutin tradisi kita yang sebelumnya, yaitu Kongko dengan Akong Oon dengan episode yang ke-9 hari ini nih. Nah, kali ini kita mengundang seorang big boss, orang yang luar biasa. Kalau kita bisa sebut ini seorang master Shinsei, terus satu lagi apa? Pakar dari dunia persilatan asuransi di Indonesia nih. Beliau adalah Pak Michael. Ya Pak, saya panggil Pak Michael ya Pak ya. Panggil Kalau nama panjangnya Pak Michael Tan. Beliau dari My Alpha Network, practitioner networking dengan slogan yang luar biasa, Better Life. Betul Pak ya? Iya, betul. Oh ya. Sekali lagi Pak Michael, terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini Pak. Iya. Nah, terima kasih banyak juga kita ngomong dengan ada Bapak bisa meluangkan sedikit waktu buat sharing di tempat Kongko Akong Oon ini ya Pak Michael ya. Nah, Akong Oon atau Pak Akong Michael. Oon nih? Akong Oon. Ya, Pak Michael. Salam sehat, salam sukses ya Pak ya. Iya. Ya Pak Michael, kita pengen tahu nih Pak Michael nih, sudah berapa lama Bapak sebagai advisor di bisnis asuransi Pak? Mohon bisa kasih kita pencerahan ya Pak Michael nih. Ayo, monggo Pak, kita tunggu Pak. Kalau sebagai advisor baru dari 2019 akhir Pak. Jadi masih baru. Gitu. Masih baru Pak? Masih baru, iya. Tapi kalau di industri asuransi sudah sejak 1994. Oh. Iya. Oke. Jadi masih baru juga. Masih baru yang benar Pak. Pak, saya kalau masih baru begini, saya dengar nama Bapak, saya gemetar loh Pak. Kenapa gemetar? Nah, pokoknya kita dapat info seorang Bapak Michael Tan itu udah dah, jangan dilawan katanya. Jangan dilawan. Beliau itu udah pakarnya di atas pakar, masternya di atas master. Oh begitu. Itu. Nah, Pak Michael, ini banyak teman-teman kita ini pengen tahu nih. Itu di Bapak sekarang itu jadi seorang advisor dan praktisi asuransi, Pak. Cara pertama kali bangun
sistem, dan tim. Nah, itu serta poin-poin apa yang perlu diperhatikan untuk seorang life planner baru, Pak? Oke, pertama ya mungkin saya boleh sharing adalah orang itu perlu tahu dulu dia tujuannya mau apa dulu. Ya, soalnya itu sangat penting. Kalau dia tidak tahu tujuannya, itu ya berantakan pasti, gitu loh. Jadi harus tahu dia Gitu, maunya Pak, apa. ya. Ya, jadi dia taunya dia punya rencana 5 tahunnya mau apa, gitu. Jadi first of all harus tahu dia punya plan lah. Dia punya plan, dia punya dream, dia punya vision, dia maunya apa. Nah, tapi orang baru nggak ada yang tahu maunya apa. Nah, itu. Oke. Oh, betul, Pak, betul. Jadi Nah, intinya kita bangun sesuatu harus tahu tujuannya, Pak Michael, ya. betul. Tapi orang baru biasanya nggak tahu. Betul. Nah, orang baru itu lihat kepada ya orang yang ajak dia gitu loh. Jadi orang yang ajak dia betul. ya harus tahu dulu dia maunya apa. Jangan orang yang ajaknya nggak tahu, ya ajak lagi sama-sama nggak tahu, ya itu namanya buta ajak buta gitu kan. Yang diajak nggak tahu, yang ngajak nggak tahu, nyasar dong, Pak. Betul. Jadi Sebab mengajak sesuatu yang nggak jelas, tentu itu ya, Pak, ya. perlu ada yang tahu. Buang-buang Perlu waktu, ada ya. yang tahu. Ya. Betul, Tapi kalau Pak kita Michael. ya, tapi yang ajak kita itu tahu, kita percaya dia, kita tahu dia tahu, ya udah boleh ikut aja dulu nggak apa-apa. Itu juga boleh. Soalnya belum tentu orang langsung tahu semua, orang butuh waktu untuk belajar, untuk tahu gitu. Suara Ya, saya betul, Pak. Suara saya kurang kencang ya. Saya juga nggak ngerti gimana setting mic-nya loh, Pak. Betul, Pak. Jadi intinya kita kalau mau ngajak seseorang itu harus punya visi misi yang jelas di depan ya, Pak Michael, ya. Betul. Jadi kalau sesuatu yang tidak menarik, buat apa kita ngajak orang? Betul, Pak Michael, ya. Nah, dan berikutnya tapi harus mulai dengan diri sendiri. Nah, mulai dengan diri sendiri itu kenapa ya? Komiknya nggak jelas ya? Atau mic-nya ketutup sama saya punya iPad ya? Kurang kencang, Pak Michael. Kalau begini kencang nggak? Suaranya kecil ya? Ya, suaranya kecil. Suaranya agak kecil, Pak Michael. Pak Michael. Saya udah kencang banget di sini. Udah kencang bener ya. Sound systemnya udah, Pak. Oke, Pak, kita lanjut. Iya. Oke. Suaranya kecil tuh, Fred. Ntar ya, Fred. Aku lagi cari. Ya. Di mana nih? Coba. Kalau begini kencang nggak? Lumayan, Pak Michael udah. Oh, jadi mic lubang ini yang ada komplain juga, Pak. Suaranya kecil. Saya lagi cari suaranya kecil, Pak. Suaranya dari handphonenya barangkali. Sama Pak. Dari handphonenya, Pak. Oh, ya udah. Berarti voice-nya, Pak. Suara Bapak yang agak dikencengin, Pak. Pak Michael jangan malu-malu suaranya, Pak. Kalau begini bagaimana? Saya sekarang lagi cari di dalam rumah. Kan pernah juara karaoke nomor 1 di itu kan, Pak, di Manulai, Pak. Saya sekarang nih kayak apa namanya cari di dalam rumah sendiri nih ya. Oh, itu juga nggak dengar ya? Agak kecil loh, Pak. Better kata Linda. Bingung saya. Ya, tambah kecil malah katanya. Boleh, Pak. Kok kepala saya jadi miring ya? Suara ini lebih kencang. Suara jadi kencang. Ada yang pakai itu ya? Itu ya. Iya. Pak Michael, kalau ada yang pakai earphone itu ngomong bisa, Pak? Kan di sini. Ya, boleh, Pak. Oke, silakan. Santai, Pak Michael. Pada tungguin nih. Iya, betul ya. Saya biasanya ada pakai Bluetooth kalau pakai itu. Coba ya. Mungkin lebih jelas. Boleh, coba. Ayo teman-teman, ini mumpung orang luar biasa lagi di depan kita nih. Ayo kita banyak belajar dari beliau. Ruding.
Pak Michaelnya loading. Ya loading. Loading sini. Ah, udah. Coba tes, Pak. Loading. Dengar suara? Ah, suara kenceng tuh, Pak. Bluetooth saya masih nggak connected tuh. Ah, Bluetoothnya nggak connect. Oh, udah, Pak. Udah, tapi ya? nyala loh, Pak. Nyala. Tes. Nggak connected kok. Oh, udah. Suaranya connected. Suaranya ada. Connect ke Bluetooth. Jadi pakai itu. Terpaksa harus agak teriak dikit, Pak Michael. Atau saya ganti. Oke. Sementara gitu sambil saya ya kita deketin. Boleh lanjut, Pak Michael. Soalnya ini pada antusias sekali nih, Pak. Ya. Oh gitu ya. Mungkin saya cerita ini aja ya. Mungkin saya lebih dekatin ke mic-nya. Ya, apakah lebih jelas sekarang kalau saya dekat ke mic-nya? Udah lebih jelas, Pak. Nah, kita tinggal lihat audiennya ini bisa kedengaran nggak, Pak? Ya, audiens kedengaran nggak suara saya? Kenceng nih. Kasih. Teman-teman, suara Pak Michael udah jelas, teman-teman. Oh, oke. Jadi harus dekat banget ya mic-nya ya, sensitif ya. Bapak ini kan belajar gitu. Oke, thank you Tari. Alright, kita lanjut ya. Oke, tadi mungkin poin yang saya mau sampaikan setelah cover on adalah itu kita harus mulai dengan diri sendiri ya. Wah, cover on yang nggak dengar ya, sampai harus dengar ke kuping begitu ya. Oke. Nah, itu harus mulai dengan diri sendiri ya, dan punya hati ya. Nah, hatinya itu kita punyanya fokus kemana? Fokus ke misi atau fokus ke komisi? Gitu. Ya. Mau fokus ke misi atau komisi gitu loh. Kalau fokus ke yang namanya misi, ya, itu kan mungkin ya komisinya di awal kok nggak begitu ya gitu lah. Ya, kalau kita fokus ke komisi aja, orang akan tahu, oh kamu ini mata duitan. Gitu. Betul. Orang akan bilang kamu mata duitan. Nah, kalau mata duitan, orang bisa feel kok. Nah, ini ada Koahin tuh, dia masuk tuh, dia dengar ya. Betul. Nah, lebih jelas sekarang ya. Mungkin harus dekat mulut saya sama mic-nya. Oke. Nah, ini udah jelas ya. Saya dulu saat jadi agen pertama-tama, itu saya sangat entusias. Oke. Pertama adalah orang bilang cari duit lah, apalah. Saya itu nggak ngerti. Saya itu nggak ngerti apa itu duit. Ya, teman-teman bilang saya mobil lah. Saya itu nggak ngerti apa itu mobil. Oke? Saya itu umur baru 20 tahun. Ya. Orang bilang mobil masih muda sekali, Pak. Iya, leader saya tunjukin saya itu, oh ini mobil Accord, ini mobil Mercy, saya lihat, oh ya sudah. Saya punya impian itu hanya mau beli motor. Nangkap masih sangat basic loh. Gitu loh, sangat basic. Nggak mulu-mulu ya, Pak ya? Lugu ya, Pak ya? Iya, saya masih ingat punya impian lah ya, tapi impiannya adalah motor saat itu. Motor Kawasaki Ninja 150 cc saat itu. Bisa bayangin nggak? Zamannya. Gitu. Bisa zaman itu kan. Seru nih, Pak. Ya. Nah, tapi dikasih lihat mobil malah maunya motor, Pak ya? Belum nyampe ya ke situ ya mungkin ya. Oh, belum nyampe. Iya. Nah, tapi balik lagi, ya saya kan kerjanya apa yang bikin saya happy? Saya happy kerjanya adalah saya bisa bantu orang, gitu loh. Jadi saya betul. Kalau orang-orang yang sekeliling saya itu, ya mereka punya programnya saya. Kalau dia meninggal, cacat, sakit kritis, ya masuk ke rumah sakit, dia itu bisa apa? Bisa dibantu gitu loh, secara keuangan. Mungkin nggak sepenuhnya, tapi bisa mengurangi bebannya gitu loh, Pak. Nah, betul. Buat saya lihat gitu loh. Jadi mereka betul, luar biasa Pak Michael itu. Jadi
intinya itu kita malah mikir menolong orang dulu Pak ya. Tidak memikir yang flexing-flexing itu ya Pak ya. Pak Michael punya loading lagi. Pak Michael? Ya, sorry lagging tadi ya. Oke, siap. balik lagi. Oke, nah itu jadi orang-orang itu terbantu. Jadi saya itu lihat, oke, begitu ya, benar. Orang-orang ini bantu. Jadi saya tahun pertama itu tahun 98 ya. Itu tahun krisis. 98 ya. Pak ya? Tahun 98 ya. 94 join industri, tapi saya jadi karyawan. Jadi agen mulai itu 98 ya, Februari saya masih ingat. Di bulan Februari. Oh Pak, kita nggak beda jauh Pak. Oh nggak beda jauh ya. Oh gitu ya. Wah, tapi Pak Michael udah luar biasa. Ya, Wish. masih belajar on. Oke, nah 98 di Februari saya join. Ya, di situ saya ikut training fast seperti SET 2 hari ya full Sabtu Minggu, tanggal 1 tanggal 2 pasnya. Nah, dan bulan itu sisa 26 hari. Jadi saya jalan aja, kerja aja. Nah, saya jalan aja, kerja aja. Dan di situ, ternyata ya saya closing 9 case di bulan itu. Wow. 9 case. Ya. Sebenarnya 10 sih, 11. Tapi ada 2 itu karena KTP-nya belum fotokopi. Saya bilang ya nanti aja nyusul gitu loh. Ya. Karena zaman dulu nggak ada handphone kamera, nggak ada. Betul Pak. Repot gitu kan. Klien harus luangkan waktu pergi fotokopi dulu KTP-nya. Ya, dan orang zaman dulu kan nggak simpan kopi KTP. Jadi agak luar biasa lah zaman dulu ya. Nah, ya kita ngalamin Pak ya. Nah, setelah itu saya terus tahun pertama itu 98, saya itu punya 100 polis. Ya. Jadi berhasil menjual 100 polis. Oke. Nah, dan di situ saya mulai lihat kalau saya sendiri setiap tahun jual 100 polis, ya level saya ya, jual 100 polis, saya hanya bisa bantu 100 keluarga. Oh, betul Pak Michael. Nah, bagaimana saya luar bisa biasa bantu lebih banyak keluarga? Ya, bagaimana saya bisa bantu lebih banyak keluarga? Nah, kalau saya bisa bantu lebih banyak keluarga adalah dengan, nah setelah itu di sharing, ya, kita bisa mengajak teman lain untuk join bisnis ini. Nah, di situ pertama kali saya mulai sadar, ternyata itulah yang namanya rekrutmen ya. Jadi zaman dulu itu rekrut tidak ada overriding, tidak dapat apa-apa ya, tidak dapat spesial sama sekali ya. Oke. Oh dulu sistemnya. Oh iya betul. Dapatnya apa Pak Michael? Iya, nggak dapat apa-apa ya. Jadi tujuannya adalah untuk ya memang bantu lebih banyak orang dan juga lihat teman-teman juga hidup lebih baik gitu loh. Betul. Iya, tapi balik lagi, ya kan balik lagi saya bilang kita punya hatinya apa, kita punya misinya apa. Jadi ya memang ya di situ, memang tidak bagus saya terusnya masih tidak bagus kan nggak ngerti kan masih baru ya. Saya hanya bilang, ada siapa teman saya lihat, ya udah dikenalin aja gitu ke bisnis ini gitu kan. Nanti ada orang kantornya, ada manajernya yang ngurus gitu ya, yang apa namanya, yang presentasi cerita gitu. Dan zaman dulu itu bukan presentasi ya, bukan ngajak orang join ya. Kita dulu itu sangat selektif ya. Jadi orang mau join aja itu diseleksi dulu. Interviewnya mungkin 8 kali ya. Baru bisa join yes atau no gitu. Sampai begitu ya Pak ya? Yes. Jadi memang beda gitu loh. Jadi bukannya siapa beda aja, ya? orang bilang mau anjing kucing aja boleh masuk, nggak bisa gitu loh. Ya, jadi nggak boleh. Jadi memang orang yang terpilih lah. Ya, jadi benar-benar kalau orang itu bisa masuk itu udah sangat susah gitu, sangat terpilih. Nah, jadi benar-benar seleksi. Iya betul. Kalau saya mau mempersingkat zaman sekarang, mungkin kalau kita mau seleksi, mungkin saya bikin lebih simpel ya. Oke. Kalau dari saya sharing ke tim saya, pertama orang itu harus punya impian atau tanggung jawab. Betul. Ya, kalau dia nggak punya impian, atau tanggung jawab, itu susah lah. Ya. Dan kedua, orang itu harus mau kerja dan mau mengerjakan asuransi.
industri kita. Ya, kalau dia nggak mau kerja, tapi nggak mau kerja industri asuransi juga percuma. Oke? Ya, soalnya di dunia ini banyak sekali kenapa orang itu bisa gagal atau tidak bisa jalan di bisnis ini. Dia tidak mau kerja di bisnis ini. Dia gengsi gitu loh. Dia merasa aduh kok kayak ngemis-ngemis gitu loh. Jadi saya udah pelajari masalah utama adalah dia merasa gengsi. Dia itu tidak mau kerja di bisnis asuransi gitu. Dan ketiganya adalah orang itu mau belajar, mau follow, ya mau follow sistem, ya mau follow ajarannya gitu loh. Dan saya lihat balik kok dalam 6 bulan ke belakang aja ini, ya saya sama Linda kan cukup aktif. Saya lihat balik siapa yang dekat sama kita, gitu loh. Ya direct leadernya yang dekat sama kita itu pasti lebih maju. Kenapa? Karena dia mau follow, dia mau tanya. Karena tidak ada orang yang ya super hebat gitu loh, ya. Termasuk saya sendiri aja, saya masih ada mentornya gitu loh. Masih belajar. Yes, karena kadang-kadang manusia itu ya kita pikir kita lihat, tapi belum tentu gitu loh. Ya, kalau Chinese ada pepatah ni yiwei ni dong, gitu. Cise ni bu dong, gitu kan. Nah, ini Kofo bisa translate kali ya. Yusuf, please Indonesia please. Oh gitu ya. Jadi ada orang itu pikir dia tahu, ya, tapi sebenarnya dia tidak tahu gitu loh. Betul, mereka. Jadi masih banyak apa namanya hal yang kita harus belajar gitu loh. Oke. Itu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi belajar itu tidak ada batas waktu Pak ya. Nah teman-teman kita dengar dari Pak Michael yang begitu antusias kasih tahu kita bahwa sampai hari ini seorang Pak Michael yang sudah luar biasa masih belajar sampai detik ini. Jadi teman-teman jangan sampai kita ya kita malu lah sama beliau, kita yang baru kemarin sore tapi kita udah menunjukkan bahwa oh saya udah hebat gini-gini. Nah dikasih pepatah tuh tadi tuh orang tidak tahu tapi sok tahu ya kan, itu akhirnya nyasar sendiri itu akhirnya. Ya, oke Pak Michael, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, ada pertanyaan. Jumlah tim terbesar yang pernah Bapak bangun ada berapa orang tuh Pak? Terus terang ya, Kovoon, itu lost count saya. Ya, saya masih ingat zaman dulu pernah tuh saya lihat di portal company itu ada lebih dari 1.500 ya. Dan kalau di tempat yang sebelumnya saya datang juga harusnya ada hampir 1.000 lah. Malah itu belum 1.000, itu baru ratusan. Nah, masuk ke WeMy Alpha Network di Manulife ini kode agent yang sudah terbit nanti ya, saya coba lihat ya mana HP saya. Kode agent yang terbit terakhir kemarin itu di angka berapa dulu ya. Nah, kalau gitu kan udah pasti kan. Betul. Kalau udah keluar itu kode agent. Kode agent 27 Mei itu waduh luar biasa ya. 11456 itu yang terbaru. 11456. Ya, 11456 jadi 1456 gitu kan. 1456 ada lagi beberapa yang di luar itu ya 1.500-an lah ya. Gitu. Yang sudah terbit kode agent. Yes. Tapi dari kita udah terminate cukup banyak juga Kovoon. Ya, mungkin ratusan udah terminate juga. Tapi ya, dibandingkan situ cuma 10%, nggak nyampe 10% Pak. Tapi yang terminate sama yang gabung ke tim Pak Michael yang ini. Terminate, oke, itu mungkin ada kode 1.500. Terminate mungkin separuh kali ya. Oh itu. Iya. Siap. Iya. Ya, jadi itu biasalah itu masuk keluar ya Pak ya. Ya kan tadi saya bilang, karena ini kan seleksinya kan tidak seketat zaman dulu saya di Malaysia. Kalau di sini kan, ayo join lah gitu kan, mereka udah join gitu. Nah, tapi joinnya, nah masalahnya saya lihat kenapa orang itu tidak jalan? Karena orang yang ajak itu tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Dan kenapa orang itu join? Ya kadang-kadang, ayolah, kok ayo sini, ayo ikut saya makan-makan aja. Ya udah orang ikut makan-makan. Tapi orang itu kalau di join, ya harusnya harus dia tahu kenapa dia join. Itu penting. Bukan asal, oh karena ini dari kantor minta ya syarat harus NR gitu ya, saya masukin orang. Bukan begitu. Malah itu jadi masalah nanti. Nah, tuh. Menurut saya lebih penting kalau orang itu masuk kenapa. Apakah lebih baik buat dia? Nah, seperti saya ngomong kan better life kan. Ya. Better life buat dia apa gitu loh. Nah, gini ya Pak Michael ya, dia masuk dan dia tahu dan dia sadar gitu ya Pak Michael ya. Iya, kalau saya sendiri dulu saya sadar saya ngapain gitu loh. Tapi ya memang nggak tahu tentang bisnis berapa besar yang potensi saya belum tahu. Saya hanya tahu saya mau belajar ya produk ini membantu orang, membantu diri saya sendiri, dan orang yang pertama beli itu saya sendiri. Nah, kalau orang yang join kita, dia tidak beli sendiri. Ada satu partner saya bilang, ya itu kalau dia sekeluarga zaman sekarang katakanlah di kota Jakarta, Surabaya gitu ya, Medan gitu ya, yang besar ya, itu 700.000 sebulan oke nggak premi? Harusnya oke. Dan keluarganya katakanlah 3 orang. 3 orang ini 2,1 juta. Benar ya, sebulan. Itu udah tembus 25 juta. Mau jadi qualified LP kan udah 25 juta udah selesai kan? Betul. Iya, jadi kuncinya dia sendiri tahu nggak ini produk apa, dia sendiri percaya nggak asuransi. Itu bisa bantu dia. Nah, kalau tidak ada, ngapain? Ya terminate aja kalau saya. Jadi maksudnya terminate salahnya siapa? Terus terang salah perekrut. Kalau menurut saya. Karena orang itu tidak tahu joinnya kenapa gitu loh. Joinnya tadi yang diajak makan doang. Betul. Nah, kebanyakan waktu di market sekarang, orang itu join diiming-iming dengan dapat duit. Oke? Diiming-iming dengan dapat duit. Oh, Anda bisa begini, bisa begitulah. Saya kasih tahu, itu kebanyakan waktu akan crash, ya, Vance. Akan terbalik lah mobilnya nanti. Kenapa? Oh, crash ya? Crash, ya, karena orang itu, ya, karena orang zaman sekarang kan expect itu sesuatu instan. Oke? Betul. Orang expect itu sesuatu instan. Mana ada yang instan kecuali Indomie gitu loh. Oke? Ya. Tuh. Ya, kalau usaha bisnis itu tidak ada yang instan. Oke? Lihat aja kemarin loh. Orang mau, kenapa banyak masuk money game? Karena semua maunya instan. Mau instan, Pak. Betul. Iya, tapi kita lihat balik, tidak ada instan. Gitu loh. Tidak ada yang instan. Jadi itu memang butuh waktu. Nah, untuk seorang menjadi expert ya, expert di bidang apapun, mau masak pisang goreng, mau masak nasi goreng, ya, mau apa aja, expert di satu bidang, ya, itu butuh 10.000 jam. Butuh prakteknya 10.000 jam. Kenapa Michael Jordan itu begitu hebat? Karena Michael Jordan, orang masih tidur, dia sudah di lapangan latihan. Orang sudah tidur, dia masih latihan. Jadi, waktu yang dipakai untuk latihan, itu yang bikin dia lebih bagus. Gitu loh. Jadi, tanya diri kita, ada nggak 10,000 hours? Gitu loh. Saya masih ingat, dulu ada pernah satu yang sharing, satu senior, dia bilang, Michael, kok kamu pinter ya? Kamu kok lebih hebat, kamu baru berapa bulan join di bisnis ini, kok lebih hebat dari agent yang 5 tahun ya? Saya baru 5 bulan saat itu. Kamu lebih hebat dari agent yang 5 tahun ya? Saya bilang, enggak, saya nggak hebat, saya biasa aja. Ya, saya belajar dari leader saya belajar dari ya orang-orang itu tulis harus punya jam terbangnya kan, orang namanya jam terbangnya kan. Sebagai pilot kan, pilot license berapa jam terbangnya. Sama kalau kita di dinilai. Berapa jam terbangnya kita. Ya, saya lihat balik saya dulu itu sehari itu kira-kira 10 jam, kadang-kadang belasan jam. Anggaplah 10 jam sehari saya kerjakan bisnis ini. Ketemu orang, ngobrol dengan orang, semua terkait bisnis ini. 10 jam, anggaplah 5 hari. Ya kan sebenarnya ada Sabtu juga, tapi saya anggap aja 5 hari, itu 50 jam. 50 jam kali 4 itu 200 jam. Oke? Sebulan 200 jam, kali 5 bulan udah 1000 jam. Benar ya, Ko ya? Betul. Itu sudah 1000 jam. Nah, kita lihat yang si leader itu bilang banding dengan orang 5 tahun. Agent yang biasa-biasa rata-rata itu seminggu mungkin
kerjakan 2 jam ke 4 jam. Ya, anggaplah dia ya kalau dia 5 jam ya, anggap 5 jam lah ya seminggu ya. Seminggu 5 jam, sebulan 20 jam. Benar ya? 20 jam kali 10 bulan itu 200 jam. 200 jam kali 5 tahun 1000 jam. Ya benar. Saya 5 bulan 1000 jam, dia 5 tahun 1000 jam. Jadi bukan saya lebih hebat, tapi berapa jam terbangnya gitu loh. Oke. Nah, itu setahun katalah baru 1000. Ya 10 tahun baru bisa oke. Ya, sebab itu kadang-kadang ada orang tuh 15 tahun, 20 tahun baru bagus. Kenapa? Karena jam terbangnya 10.000 jam. Sudah masuk belum 10.000 jamnya? Gitu. Jam masuk terbangnya akal, ya? Betul, betul. Sangat-sangat masuk akal, Pak. Ya. Ini masukan yang luar biasa dari Pak Michael ini. Jadi orang sekarang maunya instan, betul Pak, karena akibat yang terpengaruh sama flexing itu loh Pak kan. Ya. Nah, betul. Jadi flexing itu jadi kemarin dia dapat ada feedback ya soal dari satu teman. Ya. Sorry, Kohon. Ya. Nah, Kohon kan lagi ngomong flexing kan. Saya kemarin dapat feedback dari rekan-rekan saya, partner-partner saya soal flexing. Ya, memang ya ada beberapa yang suka flexing, diajarkan untuk flexing. Oke? Saya dulu juga pernah lihat itu, wah flexing sini, flexing situ. Tapi ya kalau kita yang benar punya nanti akan ketahuan. Karena ada pepatah Jipaum Jifo. Oke, pepatah Jipaum Jifo maksudnya apa? Kertas itu nggak bisa balut api. Benar ya? Kertas tidak bisa balut api. Itu kita harus tahu. Tapi kalau kita bohong, flexing itu bohong, itu akan ketahuan. Nah, saat ketahuan, betul. Oke. Jadi saya lebih percaya kepada jadi apa adanya. Ngapain sih mau bohong-bohong gitu loh. Ya, ngapain sih mau show off gitu loh. Ya. Nggak perlu. Soalnya ya nggak tahu ya, mungkin pergaulan saya itu dengan orang-orang yang super kaya ya, kebetulan saya sangat bernasib baik bisa kenal dengan orang-orang yang sangat sukses, sangat kaya. Tapi you tahu nggak, mereka itu malah tidak ada flexing, tidak ada show off sama sekali. Kalau lagi sama saya jalan sama mereka, tidak ada yang tahu mereka itu punya duit. Pakai celana pendek. Saya pernah ketemu ya, ada satu om ya, itu pakai sendal jepit ya, kayak sendal jepit. And then dia bawa satu tas seperti tas laptop gitu, oke? Pakainya celana pendek, pakai ya t-shirt yang short sleeve lah seperti saya sering pakai. Dia jalan aja makan gitu, ya. Saya pergi Singapura gitu kan, dia tidak ada orang tahu lah, ini orang kaya gitu loh. Pakai jam tangan aja, pakai apa ya? Mungkin Omega atau Seiko gitu loh ya. Saya tanya anaknya, saya kan tahu ini big boss kan. Saya tanya anaknya, Papa pegang apa itu, bawa laptop di tas? Enggak, itu duit semua. Itu duit semua gitu loh. Ya. Iya. Jadi segede apa tasnya Pak Michael? Sangat humble. Apa namanya? Jadi sangat humble kok. Iya. Jadi balik lagi, flexing ya mungkin sesuatu yang jadi kacau ya di dunia sekarang ya. Banyak anak muda, ya saya pernah lihat zaman dulu, pernah di Malaysia pernah terjadi, itu banyak sekali anak muda umur di bawah 30 itu bangkrut. Karena ada MLM tertentu, mereka lakukan sangat banyak flexing, sehingga banyak anak muda ini disuruh join, suruh beli posisi lah kasarnya kan. Ya, Anda jadi distributor harus beli berapa stok lah gitu-gitu kan. Nah, dan mereka kan nggak ada duit. Mereka diajarin apa? Pakai kartu kredit untuk gesek, akhirnya utang banyak, dan udah, akhirnya mereka bangkrut. Sama banknya dicoret, di blacklist mereka semuanya. Jadi kan pemerintah Malaysia itu, saya itu sangat sedih, sangat marah gitu. Dan saya belajar benar. Kita sebagai leader, kita sebagai orang senior, kita jangan lakukan itu. Kesian generasi berikut. Kalau kita mau rekrut, kita lakukan dengan benar. Kita ajarkan dengan benar. Ya, menurut saya itu lebih stabil. Kayak Kovo On gitu, saya lihat stabil gitu loh.
Ya, nggak perlu gitu loh. Ya, kalau kita ada duit beli Mercy, ya udah kita beli. Makasih ya. Pak Michael. Ya, bukannya nggak ada duit beli Mercy, ya dipaksakan beli Mercy second, tapi dibilang itu baru, dibohongin, ya itu nggak benar gitu loh. Kita ya ini aja. Saya dulu aja, saya masih ingat loh, saya dulu itu udah bisa beli Mercy kok dari many long time ago. Tapi saya hanya pakai mobil biasa. Gitu. Ya, saya hanya pakai mobil biasa. Kenapa? Ya bisa gitu loh. Nggak perlu gitu loh. Ya, tapi kalau memang anak muda itu seperti tadi itu, seperti saya punya impian, dia mau beli motor, mau beli mobil, bisa. Tapi hitungannya dulu, yang real dulu lah. Income Anda dengan Anda punya cicilan itu masuk akal gitu. Benar ya, Gofon ya. Daripada nanti tiap bulan bingung-bingung itu duit klien diambil sama dia nanti. Benar kan? Ya. Jadi, akhirnya malah terjerumus semua ya Pak Michael ya. Betul. Kemarin baru ada teman-teman benar-benar lihat ada satu orang. Kenapa ya dia sampai bisa menipu sini, menipu situ gitu loh. Bisa ngomong mama mati, bisa ngomong saya mati, siapa aja mati demi bohong ini, bohong itu. Ngapain gitu loh. Kan jadi nggak benar. Padahal sorry ya kok ya. Kita kan harusnya ngomong soal networking kok, tapi kok udah kongko-kongko yang aneh-aneh gitu ya. Balik lagi ke networking kali ya. Oke. Iya. Betul. Minta saya sharing itu adalah networking adalah kunci utama adalah mulai dengan diri kita. Tujuannya mau apa dulu. Oke. Tujuannya mau untuk apa? Misi kita apa? Hati kita apa? Itu penting. Ya. Kita mau bantu orang lain hidup lebih baik. Ya. Jadi kalau kita pegang, kita mau bantu rekan kita hidup lebih baik, itu kita akan dibalas dengan yang baik. Kalau kita tujuannya hanya mau orang itu ya untuk mencari uang buat kita, nah menurut saya itu tidak benar. Menurut saya itu tidak benar. Ya. Itu tidak bagus. Betul. Ini ada Linda tulis begin with the end in mind ya, benar. Jadi kita harus tahu kita maunya apa. Saya ada catatan saya. Kalau saya sendiri, saya bisa bantu 100 keluarga. Kalau saya ada 10 orang, mungkin kapasitasnya nggak sehebat ya, yang 100 kan biasanya udah antara top agent. Ya katalah kapasitasnya 50, itu udah bantu 500 keluarga. Kalau 100, katalah rata-rata kapasitas lebih rendah lagi, 25 satu orang, itu 2.500 keluarga. Kalau 10.000, kalau 1.000, ya mana ini? Kalau 1.000, ya rata-rata 10 itu udah bantu 10.000 keluarga. Benar kan? Betul Pak Michael. 10.000 dengan hanya kapasitas rata-rata 5 itu udah bantu 50.000. Jadi dari satu orang yang hanya boleh membantu 100 keluarga setahun, kita membangun ya dari 10, 100, 1.000, 10.000 punya tim. Itu kalau 10.000 tim kita, rata-rata 5 keluarga setahun, itu kita udah membantu 50.000 keluarga. Jadi itu yang signifikan. Ya, tujuan kita networkingnya harus jelas di situ. Nah, dengan indirectly, kita sebagai coach, sebagai mentor, sebagai advisor, itu juga akan dapat kompensasi dari company. Benar kan? Ya, company juga menyiapkan kompensasi untuk mengajarkan. Nah, mungkin nah itu satu simulasi ya. Simulasi yang kedua adalah saya pernah ingat itu soal pancing. Jadi ada satu orang tua ini hebat sekali dia mancing loh kok. Hebat sekali dia mancing. Nah, dia mancing setiap kali mancing bisa dapat 100 ikan. Setiap mancing dapat 100 ikan. Nah, ada anak-anak muda ini beberapa mau mancing nggak bisa, nggak ngerti. Pas tuh datang ke situ, Om, boleh nggak ajarin kita? Boleh nggak ajarin kita, Om? Oke, ya udah kalian belajar aja mancing sama saya. Nah, saat dia belajar mancing, mereka juga dapat ikan. Ya, katalah mereka juga contohnya dapat ya 100 ikan. Oke, atau 10, jangan lebih hebat lah ya, mungkin biasanya 50 lah. Ya, si Om sendiri 100, separuhnya lah. Ini separuhnya lah. Mereka dapat 50 ikan. Oke, rata-rata 50 ikan ya, itu udah berapa? Udah 500 ikan. Jadi hasilnya lebih banyak kan? Betul. Ikannya ada berapa persen itu buat Om punya, ya sebagai uang les lah, uang ngajarnya, gitu.
Nah, dengan begitu, Kofoon, itu kan untuk gurunya juga dapat, untuk anak mudanya itu ada yang ngajarin. Jadi sebenarnya networking kita kalau di bisnis kita itu lebih ke untuk apa? Kalau menurut saya di umur saya sekarang ya, walaupun masih muda ya, kita mau memberi kehidupan lebih baik kepada generasi berikut. Supaya keluarga-keluarga klien itu banyak terbantu, keluarga-keluarga tim kita yang menjalankan bisnis ini juga terbantu. Mereka sama-sama have better life gitu loh. Gitu. Jadi konsepnya itu kita harus jelas. Nah, kalau sudah jelas, nah bagaimana kan orang tanya, how to recruit begitu kan? Sebenarnya how to recruit itu simple. Orang bukan gimana. Saya lihat balik ya. Kenapa orang itu percaya sesuatu? Saya kemarin di Singapura, saya ketemu satu teman, ya dia lagi kerjakan e-commerce, lagi ngobrol sama dia. Ternyata betul canggih sekali ya. Nah, tapi ada satu poin yang saya dapat. Yang teman-teman sini sekarang semua juga belanja online. Ada belanja online? Semua belanja online juga. Pada belajar Pak Michael. Nah, betul. Nah, belanja online. Nah, saat belanja online, kalian sebelum belanja online, kamu kan lihat speknya. Benar ya? Rata-rata lihat speknya. Kedua, lihat apa? Kedua, lihat review. Oke, kedua Anda lihat review. Benar? Jadi lebih banyak ya, orang ini udah jual berapa, reviewnya apa, ya. Setelah itu lihat apakah ini official store atau tidak. Dan itu biasanya kan begitu, ya. Nah, jadi dari situ, nah adalah kunci utama. Saya kasih secretnya. Secretnya namanya kesaksian, testimoni. Oke, kunci sukses. Klien mau beli dari kita, klien referensi itu kesaksian. Saat kita ada yang join ke kita, ajak orang lagi join kita, kesaksian. Nah, kesaksian itu ada dua. Satu kesaksian pribadi, satu kesaksian dari orang lain. Contohnya, Kofoon sendiri punya pengalaman di bisnis ini. Kofoon baik buruknya apa? Ya, ceritakan. Ya, apa yang Anda dapat? Ada yang belajar apa? Anda dapat mungkin materi apa? Ya, kesusahannya apa, kesulitannya apa. Jadi itu jadi kesaksian. Kalau saya mendengarkan, oh ya, oh memang, oh nggak gampang ya, oh ada kejelekannya, minusnya di sini. Oke, yang ini bagusnya di sini. Jadi kita bisa menimbang. Jadi kalau semuanya bagus, tidak ada jelek, itu orang juga, bohong lah ini. Gitu loh. Iya. Ya. Jadi betul Pak Michael. Di situ orang mau mendengarkan kesaksian. Nah, kedua adalah kesaksian orang lain. Seperti kita melihat dari buyer lain. Buyer lain dia foto, oh barangnya bagus, yang ini kirimnya bagus, ini kurang rapi bungkusnya. Ya, ini dalamnya salah spek, saya minta putih, dikirimnya hitam gitu kan. Nah, jadi kita tahu. Nah, itu kesaksian. Nah, sama. Saat itu tim kita kesaksian. Nah, jadi di situ ya untuk kita kalau mau rekrut atau apa, itu penting untuk mengajaknya saat kita ada sesi kesaksian itu didengarkan gitu loh. Jadi orang-orang itu lebih bagus. Apalagi contohnya, saya di bidang, saya dulu jualnya baju gitu ya, saya jual baju ya, pedagang baju di Mangga 2 contohnya ya. Nah, ini ada nih yang juga jual retail juga, yang di bisnis ini ya, mungkin di Tanah Abang ya. Oh, dia join sini, dia sukses. Dia melihat ini bagaimana. Itulah yang kunci utama. Kesaksian dari orang-orang di industri yang sama, pengalaman background yang sama, itu menjadi suatu kekuatan. Gitu. Jadi begitu. Nah, itu bagaimana orang mau join ke kita. Nah, balik lagi kedua, kan saya bilang bukan semua orang cocok di bisnis ini. Jadi kita perlu melakukan seleksi. Oke. Kalau saya seleksinya tadi yang 3 poin itu kan, harus punya hati, tanggung jawab, ya harus mau kerjakan asuransi dan mau belajar, mau follow. Itu syarat dasar. Nah, berikutnya lagi kita mungkin boleh nilai lagi ada beberapa hal. Satu nilainya dari sains, satu nilai dari arts, satu dari history. Oke? Sains, arts, history itu apa sih kok? Nah, sains itu mungkin kita lakukan tes. Ada kalau perusahaan-perusahaan gitu kan ada nama psikotest kan. Betul. Saya lakukan tesnya di ISC. Di ISC itu dominance, influential,
ya, steadiness sama compliance. Saya biasa lakukan itu. Karena itu terus terang nggak cukup ya, karena itu hanya tahu kira-kira perilaku dia seperti apa. Apakah dia cocok untuk kerjakan di bidang kita gitu. Ya. Betul, betul, betul. Nah, di situ orang yang kalau udah tahu karakternya, kita tahu cara motivasinya bagaimana, cara kita untuk apa namanya, untuk ngajarinnya bagaimana, untuk komunikasi dengan dia bagaimana gitu loh. Jadi itu penting juga. Nah, arts itu apa? Arts itu adalah dasarnya dia. Kalau arts itu dasarnya adalah bagaimana cara dia bawa diri, cara berpakaian, cara dia ngomong, gitu kan? Itu penting gitu loh. Ya. Dan history itu adalah sejarahnya pohon. Kalau orang ini sejarahnya menipu orang terus, ya, menipu terus. Saya dulu pernah rekrut satu orang saat lagi tes, itu perfect loh. Nilainya bagus banget, lebih bagus dari saya gitu loh. Nilainya lebih bagus dari saya, Gofon. And then dia itu mau presentasi itu jago banget. Saya ajarin sekali aja dia udah ngerti. Oh, jago banget. Nah, tapi saya suruh tulis daftar nama, dia tidak bisa kasih saya daftar nama. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya suruh padahal daftar namanya minta berapa, Pak? Saya daftar nama itu hanya minta, ya ini kalau mau saya sekalian sharing ya. Kebanyakan leader itu tulis 100 nama, tulis 200 nama itu tidak fokus. Kalau saya suruh tulis begini, ya kalau mau catat boleh. Ya, dari kata keluarga Anda terpikir 5 orang, siapa? Ya tulis 5 orang dari keluarga. Oke. Keluarga dari dulu Pak Michael ya. Mulai dari keluarga ya, bisa saudara, sepupu ya, keluarga inti, pokoknya dari keluarga lah. Dari kata keluarga, bisa jadi bukan keluarga Anda tapi yang dekat sama Anda ya, tapi Anda ingat kata keluarga, siapa? Nah itu keluarga. Kedua adalah sekolah. Oke, sekolah. Ya, dari kata sekolah. Kamu teringat siapa? 5 orang. Teman-teman sekolah. Sekolah, ibadah. Ibadah 5 orang siapa? Setelah ibadah, kamu punya kerja. Kerja 5 orang siapa? Setelah itu adalah komunitas 5 siapa? Dengan begini akan dapat 25 nama. Betul, betul, betul. Nah, jadi saya nggak tuliskan 200 nama, tapi itu kan tidak fokus. Ini kan kalau dia bisa tulis 25 nama ini adalah 25 orang yang paling dekat sama dia. Betul. Nah, jadi dia akan tahu ya Pak, 25 ini paling dekat dan paling bisa diharapkan. Betul. Nah, tapi kalau dia tidak bisa tulis, nah itu masalahnya apa? Habis itu saya gali-gali, ternyata orang ini dulu terlibat money game. Jadi dia sendiri aja kabur dari kotanya. Dia bilang, ya saya dulu banyak lah saudara masuk apa semua, itu semua udah. Nah gitu. Dia nggak berani lagi hubungi mereka gitu loh. Nah, betul. Oh. Itu namanya jadi nah, betul. Jadi emang dia pinter dari ini, dari itu, tapi ada satu yang membuat dia jadi ya namanya kita ngomong ada satu cara nggak bagus dia itu ya Pak Michael ya. Betul. Dan itu yang paling membuat orang membekas lagi ya Pak Michael ya. Betul. Karena jadi orang dijerumusin gitu. Arts sama history ya. Sains itu tadi saya bilang secara kita tes itu psikotes gitu-gitu. Kalau arts itu cara dia bawa diri, history itu sejarah dia. Nah, yang 3 ini kombinasi adalah gut feeling atau namanya feelingnya kita sebagai seorang perekrut. Kita feel-nya bagaimana? Kita nyaman nggak dengan orang ini? Oke? Ya, kita nyaman nggak gitu? Kalau kita, karena kita mau kerja sama. Contoh saya sama Kofoon. Saya sama Kofoon kita nyaman nggak sama satu sama saya? Kalau Kofoon sama saya nyaman, saya sama Kofoon nyaman, itu satu permulaan yang baik. Ya. Tapi kalau dari awal aja saya sama Kofoon aja sudah tidak nyaman, mending partner. Ya mungkin, waduh Kofoon ini kliennya bisa banyak. Ya udahlah, saya nggak suka Kofoon, ya udahlah masuk dulu lah demi omsetnya aja lah. Kan saya bilang, kertas tidak bisa balut api, nanti akan hancur juga. Betul. Ya, jadi luar kita biasa Pak Michael. Kita maunya apa gitu. Wah, kita sisa 10 menit ya, Kofoon ya. Tadi ada yang pertanyaan tuh,
dari tari. Kata kalau yang part time menurut saya bagaimana ya? Nah, sebenarnya Ya, betul, betul. tidak ada part time, tidak ada full time, ya, tapi adalah full hatinya loh, ya. Saya mau tari. Saya ada satu teman, dia dulunya itu direktur satu perusahaan konstruksi, sangat sibuk lagi kerjakan proyek, ya. Dia setiap hari itu hanya boleh alokasi waktu biasanya adalah setelah jam 5, setelah jam 6. Tapi setiap hari dia benar-benar waktu itu dia pakai 2 jam, 3 jam itu dia pakai. Weekend itu dia pakai, ya. Dia bisa sukses dan dia bisa part time menjadi top nasional. Oke, top nasional karena part time. Saya ada satu lagi dulu rekan saya, dia kerja accounting ya di perusahaan besar. Tiap hari itu jam 7 masuk sampai jam 7 malam baru boleh selesai. Jadi dia itu sangat luar biasa. Dia jam 7 nyampe kantor, jam 8 kan mulai kerja. Dia tahu ada orang lain yang mulai pagi. Dia bikin appointment pagi di pabriknya. Ya, betul Pak Mega. Makan siang, dia udah bawa makanan sendiri, dia udah siap, dia udah janji orang itu makan. Orang itu sambil makan nggak apa-apa. Dia cepat-cepat makan, dia langsung presentasi. Makan siang dia pakai. Ya kalau malam biasanya udah enggak lah, orang udah capek jam 7. Weekend dia datang kantor, dia belajar. Dan dia bilang, saya habis kantor, saya pergi ketemu orang. Jadi bukan hanya kongko-kongko, nggak ada. Dia benar-benar kerja. Dan dia bilang, hari Minggu juga saya kerja. Ya, kenapa? Ya demi masa, orang bilang, anak-anak gimana? Ya anak-anak ya ada, saya ada waktu setengah hari untuk mereka. Gitu loh. Tapi saya kerja keras begini supaya saya bisa resign, saya bisa full time, bisa bawa hidup lebih baik buat anak-anak saya. Dan setelah itu dia bisa lakukan. Setelah setahun lebih dia bisa lakukan itu. Okay? Dia bisa full time, dia hidup lebih baik, beli rumah bagus, beli mobil bagus, anak-anaknya ya juga jadi sekolah yang bagus gitu loh. Oke, okay? Itu. Jadi kuncinya adalah orang itu ya punya hati gitu loh, kawan. Ya, kita masih 8 menit nih. Okay? Mungkin masih balas ya. Full time itu full heart lebih penting ya. Full heart. Ya. Pak Michael, kita masih ada 7 menit. Itu 5 tahun baru 1000 jam ya, itu sama aja bohong ya. Full time apa itu? Yes, go on. Gimana? Ya. Nah, Pak Michael, kita masih ada sisa 7 menit nih Pak Michael. Kita mau kasih audien nanya-nanya ke Pak Michael nih. Boleh. Jadi ya boleh. Jadi teman-teman, ini masih ada sisa waktu dikit. Kalau teman-teman mau nanya, ini kesempatan Pak Michael jawab langsung ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh menanyakan apa yang merasa Pak Michael yang selama ini bisa membuat tim begitu besar. Teman-teman mau dengar, silakan. Silakan tanya teman-teman. Usia ideal jadi agen berapa Pak? Ada yang tanya tuh Pak. Oke, usia ideal jadi agent ya. Kalau menurut KFC ya itu 60 lah ya. Menurut Colonel Sanders itu 60. Karena dia 60 ke atas baru mulai KFC kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau usia ideal, kalau dari segi start orang kata sekolah atau apa ya, biasanya adalah 25 sampai dengan 35 itu paling perfect untuk mulai. Kenapa? Karena adalah kalau sebelum 25 kan mereka masih sekolah, benar ya. Jadi biar anak belajar dulu lebih mateng ya. Dan kenapa 35? 35 sekarang setelah 36 itu kan udah separuh usia manusia ya. Biasanya untuk mau berubah itu sulit. Mau belajar lagi itu sulit biasanya. Oke, jadi 25 sampai 35 itu ideal secara saintifik. Tapi balik lagi, saya lihat banyak sekali ya, ideal buat orang yang tertentu itu beda. Jadi balik lagi ke hati orang itu. Ada yang saya lihat umur 17 udah bagus. Saya sendiri join di industri ini umur 20. Oke, mulai jadi agen ya. Jadi saya jadi 17 itu join jadi staff di perusahaan asuransi. Jadi saya tahu gitu loh. Nah, balik lagi ada yang saya kenal umur 63 baru join. Umur 63 baru join. Dan di tahun itu dia top agen nasional. Siapa bilang tua nggak bisa? Gitu loh. Jadi tua muda balik lagi hatinya kok. Ya. Betul. Iya. Jadi baru join usia 63 top agen nasional. Top nasional itu di Prudential Malaysia gitu.
Ya, itu nenek-nenek dia. Oh, itu. Iya, orang Ya. sampai bingung kok bisa jadi top nasional gitu kan? Iya. Iya. Karena hatinya gitu Pak loh. Michael. Yes. Sorry Pak Michael. Ini ada pertanyaan dari Lili Tejo. Iya, Lili Tejo. Pak, jika awalnya calon agen tidak yakin akan potensinya, bagaimana cara meyakinkannya, Pak? Oke. Nah, ini sangat bagus. Ya. Orang sering tanya, ya, Coach on, please convince me. Ya, convince me that this is good. You tahu nggak kalau leader saya, mentor saya dulu jawab apa? Convince what? You yang harus convince diri kamu sendiri, Michael. Bukan saya yang convince kamu. Benar kan? Jadi convince yakin tentang ini atau tidak bukan dari saya, tapi dari kamu sendiri. Masuk akal loh. Kalau saya betul, sangat betul. Tapi kamu tidak sama sekali kan percuma. Ya, tapi kalau kamu butuh data, butuh apa, saya boleh bantu supply. Tapi kamu sendiri harus ada kemauannya dulu. Kalau kamu sendiri kemauannya tidak ada, kan balik lagi tadi kan, tidak ada kemauannya percuma. Begitu. Boleh ya, Cilili ya? Siap. Ya, jadi kembali lagi, kalau ditanya malah kita tanya balik ya, tujuan kamu apa gitu-gitu ya. Iya. Ya, Lili itu Pak Michael udah jawab. Nah, itu teman-teman ada lagi yang ya Pak Michael. Jadi ada lagi yang mau tanya teman-teman. Mumpung masternya masih semangat nih Pak. Kalau saya semangat terus kok. Lagi on fire nih. Master kita lagi on fire. Waktunya terbatas gitu loh. Karena dia akan putus sendiri ya kalau nggak salah ya. Ya betul Pak Michael. Nanti dia 1 jam dia putus sendiri Pak Michael. Nah lain kali Pak Michael kalau kita ada banyak peminat yang minta Pak Michael untuk show lagi, Pak Michael nggak keberatan ya Pak ya? Boleh atur lagi aja kok. Boleh siap-siap Pak Michael. Nah, ya nanti kita bikin sharing kedua Kongko sama Akong On gitu ya Pak Michael ya. Iya. Ya Pak Michael. Nah kayaknya waktu juga yang membuat kita harus berpisah Pak Michael nih. Ya, thank you. Jadi teman-teman ini Pak Michael sebenarnya masih mau men-sharing itu udah masih banyak lagi harus ya beliau itu sharing, tapi waktu juga yang membuat kita harus berpisah. Jadi Pak Michael terima kasih banyak. Kamsya banyak. Toshe arigato. Nah, terus dengan jiwa yang besar Pak Michael mau hadir di acara kita. Padahal kita tahu seorang Pak Michael itu siapa gitu kan, tapi beliau dengan rendah hati terus mau sharing dan kembali lagi apa yang beliau ngomong benar-benar terjadi dengan hati. Dengan hati beliau hadir di sini. Jadi apa yang beliau ngomong hari ini terbukti semua. Jadi teman-teman, ada seorang master yang begitu rendah hati mau kasih ilmunya dan mau ngajarin kita. Mari kita ucapkan banyak terima kasih Pak Michael. Sekali lagi terima kasih waktunya dan kesempatannya Pak. Sampai jumpa Pak. Ya, terima kasih Pak Michael. Ya, thank you. Bye-bye. Salam sukses, sehat Pak. Thank you Pak Michael.